Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Marcella Nomleni. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, jurusan Pendidikan Sosiologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas proposal saya dengan judul Upaya Guru Sosiologi dalam Membina Kepribadian Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Kita akan masuk dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang A, tuliskan hasil tinjauan pustaka sesuai dengan tema penelitian. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pertama dengan judul Upaya Guru Sosiologi dalam Membina Kepribadian Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Pelajaran sosiologi adalah salah satu mata pelajaran yang diterapkan di lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Kupang, dan sosiologi berkaitan dengan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Namun, sosiologi merupakan suatu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Pelajaran sosiologi sangat mudah kita pahami karena pelajaran sosiologi mencakup fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita, walaupun dengan adanya perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan pengamatan atau observasi peneliti di SMA Negeri 2 Kupang pada tanggal 18 Juni 2024 jam 10.00 sampai dengan selesai di kelas 10 IPS 1 sampai IPS 2. Dari 2 kelas memiliki 2 guru sosiologi. Setiap guru di kelas 10 IPS memiliki proses pembelajaran di kelas. Guru sosiologi di kelas 10 IPS 1 memberikan pertanyaan materi kepada siswa satu persatu sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa dapat mengingat kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Dan guru sosiologi memberikan ketegasan kepada siswa yang sering melakukan keributan di dalam kelas, dan diberikan sanksi berupa pertanyaan materi tentang pelajaran sosiologi. Sedangkan guru di kelas 10 IPS 2 memberikan materi yang terlalu banyak kepada siswa dan sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa merasa kebosanan dan kejenuhan dalam mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adapun siswa menimbulkan kesulitan dalam memahami materi dan siswa mendapatkan kurang sesuai dengan tujuan siswa. Guru sosiologi tidak memberikan ketegasan kepada siswa yang sering keributan di dalam kelas. Hanya guru mendekati siswa dan memberikan ucapan-ucapan secara lisan dengan baik, karena guru sosiologi ini tidak akan marah kepada siswanya yang melakukan keributan di dalam kelas. 2 guru sosiologi menggunakan LKS dalam proses pembelajaran. Dengan adanya LKS, guru merasa keenakan dan siswa juga merasa keenakan, sehingga siswa sering malas mengerjakan tugas di dalam LKS dan kondisi kelas menimbulkan tidak kondusif. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru sosiologi di atas dapat mempengaruhi siswa, nilai atau keberhasilan siswa dalam menerima materi yang telah disampaikan oleh guru sosiologi. Siswa kebanyakan mendapatkan nilai yang kurang maksimal sehingga siswa mengikuti perbaikan nilai. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh guru sosiologi, kurangnya berkomunikasi guru dengan siswa dan menggunakan upaya guru yang kurang bervariasi. Jadi, upaya guru sosiologi di kelas 10 IPS 1 sampai 2 dalam membina kepribadian siswa kurang membawa siswa untuk memahami materi tentang pelajaran sosiologi, sehingga mempengaruhi pembinaan kepribadian siswa di dalam kelas, dan guru sosiologi kurang mengelola kelas 10 siswa
kurang aktif dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Kupang. Nah, ada yang B, penelitian yang relevan. Yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul Upaya Guru Sosiologi dalam Pembinaan Kepribadian Siswa pada mata pelajaran sosiologi, antara lain yang pertama atas nama Husnul Khotimah dengan judul skripsi Upaya Guru Sosiologi dalam Membina Kepribadian Siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 MAN Cirebon 1. Dan yang kedua M. Ihsan Darwis dengan judul skripsi Upaya Guru Sosiologi dalam Membina Kepribadian Siswa pada mata pelajaran sosiologi di MAN 2 Kota Makassar. C. Kerangka berpikir. Berkaitan dengan siswa dapat memahami, menghayati, memiliki dan mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru di sekolah sesuai dengan bidang atau mata pelajaran, maka sosiologi sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, khususnya bagi siswa yang duduk di bangku sekolah. Diharapkan setelah siswa mengikuti pembelajaran mata pelajaran tersebut menjadi anggota masyarakat yang baik karena sudah mengenal berbagai macam masyarakat khususnya di negara Indonesia. Yang berikut, tujuan pengajaran sosiologi. Tujuan pengajaran sosiologi untuk mengembangkan sikap perilaku siswa yang rasional dan kritis dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di masyarakat, perbedaan-perbedaan kebudayaan dan situasi sosial, serta berbagai masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang berikut, pembelajaran sosiologi, seorang guru memegang peranan yang paling utama. Perilaku guru dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh dan warna yang kuat bagi pembinaan perilaku dan kepribadian siswa. Seorang guru mempunyai peranan yang sangat luas, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di masyarakat. Di sekolah, guru berperan sebagai perancang pelajaran, pengelola pengajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengarah pembelajaran, dan sebagai pembimbing siswa. Menurut Muhammad Surya 2004-89 mengatakan bahwa guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan semua peranan-peranan itu secara baik. Oleh karena itu, perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengaruh yang berkesan dan baik. Setiap guru harus bisa berupaya membina dan membentuk kepribadian siswa di dalam kelas. Karena upaya guru dalam mempengaruhi kepribadian siswa dan motivasi belajar siswa tersebut, guru sosiologi harus bisa mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Dengan adanya upaya guru yang maksimal, siswa akan memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran sosiologi, tetapi pada kenyataannya, guru sosiologi masih belum bisa upaya guru yang tercapai bagi siswanya, sehingga siswa menimbulkan kebosanan dan kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran sosiologi dan mengalami suasana dalam kelas yang tidak kondusif. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP kurang memiliki peranan yang berarti apabila kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas kurang memadai. Guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Harus bisa menciptakan kualitas pembelajaran bergantung pada kemampuan guru, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada siswa secara efektif dan efisien.
Yang berikut, di dalam pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang, guru sosiologi belum melakukan pembelajaran praktek langsung di masyarakat, hanya sering melakukan di dalam kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Sehingga siswa menjadi kebosanan dan kejenuhan, dapat menimbulkan kesulitan dalam memahami materi tentang sosiologi. Padahal mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang tidak harus pembelajaran baik di dalam kelas. Guru sosiologi juga bisa berupaya melakukan pembelajaran di seperti observasi langsung ke masyarakat yang berkaitan dengan materi sosiologi. Dengan cara seperti ini dapat menimbulkan siswa menjadi mengerti dan aktif dalam melakukan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi. Dan saya di sini juga sempat pergi bersama dosen saya yang bernama Pak Idris dan Pak Amir. Kami pergi ke Lelogama dan Amarasi untuk melakukan suatu observasi di lapangan agar kami tidak mengalami kejenuhan di dalam kelas. Jadi, saya lanjut. Guru sosiologi pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang harus bisa berupaya pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena itu semua sangat mempengaruhi kepribadian siswa dalam menerima mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Tidak harus memahami teorinya, tetapi harus bisa mempraktikkan observasi langsung di tengah masyarakat. Guru harus menyadari bahwa mengajar memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Karena itu guru harus mendampingi siswa menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Yang berikut, aspek psikologis. Aspek psikologis menunjuk pada bahwa kenyataan siswa yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga menuntut materi yang berbeda pula. Demikian halnya dengan kondisi siswa, kompetensi dan tujuan yang harus mereka capai juga berbeda. Selain itu, aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa proses belajar itu sendiri mengandung variasi. Jadi guru tujuan yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran dan harus bisa menerapkan upaya guru yang sesuai tujuan yang diinginkan oleh siswa, dan siswa bisa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru dan mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Upaya-upaya guru sosiologi sangat penting bagi membina kepribadian siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang, yaitu untuk mengetahui beberapa besar guru sosiologi berupaya membina kepribadian siswa, belajar siswa mengingat itu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik di dalam dunia pendidikan. Dalam upaya pembinaan kepribadian siswa dalam pembelajaran sosiologi, maka mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang memberikan pemahaman dan kemampuan siswa-siswanya membangkitkan motivasi yang tinggi, khususnya di kelas 10 di SMA Negeri 2 Kupang, upaya pembinaan kepribadian siswa yang lebih baik. Upaya guru sosiologi dalam membina kepribadian siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang untuk menjadi kepribadian siswa lebih baik dan buat masa depannya. Untuk menjelaskan kerangka pemikiran dapat dijelaskan melalui bagian di bawah ini. Yang pertama, ada upaya guru sosiologi. Yang kedua, bentuk pembinaan.
kepribadian siswa, dan yang ketiga, kendala-kendala pembinaan kepribadian siswa. Yang berikut, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai di sini, jenis penelitian yang digunakan di sini adalah kualitatif deskriptif. Karena kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang tepat untuk peneliti melakukan penelitian pada judul upaya guru sosiologi dalam membina kepribadian siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang untuk mengembangkan secara rinci fenomena atau peristiwa yang diamati tanpa merubah atau memanipulasi kondisi yang ada. Jenis penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai situasi atau konteks tertentu melalui pengumpulan data seperti cara observasi dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif deskriptif sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik, proses atau pola dari suatu fenomena dengan cara yang mendalam dan komprehensif, memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Saya meneliti di SMA Negeri 2 Kupang pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 10.00 sampai selesai. Dan C, subjek penelitian siswa-siswi SMA Negeri 2 Kupang, khususnya siswa kelas 10 IPS 1 dan siswa kelas 10 IPS 2. Yang D, teknik pengumpulan data. Terdapat 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Peneliti mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian secara langsung di lapangan. Dan yang kedua, studi kasus, melakukan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu untuk memahami fenomena yang lebih luas. E, keabsahan data, konsisten dan reliabilitas, memastikan prosedur pengumpulan data konsisten di seluruh penelitian dan hasil yang dapat direplikasi. F, analisis data, analisis tematik, mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola atau tema dalam data. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.